Assalamualaikum, salaman daiman ala dawam, hayya afsus salam. Kewajiban menutup aurat dengan berbusana sesuai dengan syariat Islam merupakan salah satu akhlak yang sangat penting dalam Islam. Penerapan perilaku tersebut dalam pergaulan sehari-hari diantaranya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat. Beruntunglah para pemuda dan remaja yang dapat menjaga pergaulan sesuai dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan pergaulan yang sehat, bernilai positif, dan mengandung manfaat. Pergaulan yang sehat antara laki-laki dan perempuan merupakan pergaulan yang terbebas dari nafsu yang dapat mengarah kepada hubungan seksual di luar nikah. Pergaulan remaja dan muda-mudi saat ini memang sudah sedemikian tipis batasan-batasannya. Tidak mudah untuk membatasi pergaulan itu. Ditambah lagi dengan berbagai kemudahan akses, baik melalui telepon, SMS, chatting, dan situs jejaring sosial. Dengan berbagai sarana itu, pergaulan remaja pada umumnya saat ini memang menjadi begitu dekat dan mudah. Persoalan yang lebih memprihatinkan adalah para remaja tidak paham dan kadang tidak peduli mana batas-batas yang wajar, mana yang tidak wajar, dan mana yang sudah kebablasan. Apa batasan pergaulan itu? Dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan batasan berupa larangan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan melalui hadis berikut. La yakhluwanna rajulun biimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin wa la tusafirul mar'atu illa ma'a dhi mahramin. Yang artinya, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bi imra'atin laysa ma'aha dhu mahramin minha fa inna thalithahuma syaitan." Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, menjaga aurat. Aurat merupakan bagian dari tubuh yang harus dilindungi dan ditutupi agar terjaga dari pandangan lawan jenis. Aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar sampai dengan lutut. Agar aurat perempuan tertutup, maka diwajibkan untuk menggunakan jilbab dan pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuhnya, termasuk menutupi bagian dada. Kain kerudung dan pakaian itu pun merupakan kain yang disyariatkan. Misal kainnya tidak boleh tipis, tidak boleh sempit atau ketat, dan dapat menyamarkan lekuk tubuh perempuan. Demikian juga dengan laki-laki, agar terjaga dari pandangan, maka bagian tubuh yang menjadi aurat itu harus dijaga dari pandangan lawan jenis. Caranya ditutup dengan pakaian yang sesuai. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya." Quran Surah An-Nur ayat 31. Yang ketiga, menjaga pandangan. Pandangan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya termasuk celah bagi setan melancarkan strategi untuk menggodanya. Kalau hanya sekilas saja atau spontanitas atau tidak sengaja, pandangan itu tidak menjadi masalah. Pandangan pertama yang tidak sengaja diperbolehkan, tetapi jika berkelanjutan maka haram hukumnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Janganlah kau ikuti pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya, karena yang pertama dimaafkan tapi yang selanjutnya tidak." Hadis riwayat Ahmad. Untuk menjaga agar pandangan pertama tidak disertai tujuan lain tersebut, cepatlah kendalikan diri kita, salah satunya dengan cara menundukkan pandangan sebelum iblis memasuki atau mempengaruhi pikiran dan hati kita. Segera mohon pertolongan kepada Allah agar kita tidak mengulangi pandangan yang mengandung unsur nakal itu. 4. Menjaga kehormatan. Organ paling pribadi manusia sering disebut atau diperhalus dengan kata kehormatan. Jika direnungkan secara mendalam, sebutan ini sungguh sangat arif dan tepat.
Benteng paling akhir dari harga diri dan kehormatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, ada pada organ tubuh yang paling pribadi tersebut. Terkadang organ vital manusia juga disebut dengan kemaluan. Hal ini juga relevan karena palang pintu rasa malu terakhir adalah pada bagian tubuh tersebut. Orang dewasa yang normal, baik laki-laki maupun perempuan, tentu sangat malu jika organ vitalnya itu terlihat oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk memandangnya. 5. Meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Bagi para pemuda dan remaja yang belum menikah, disarankan untuk memperbanyak aktivitas atau kegiatan yang positif. Hal ini dapat mengalihkan perhatian dan pikiran mesum. Ikutlah kegiatan olahraga, ekstrakurikuler, kursus, bimbingan belajar, pekerjaan tambahan, dan lain-lain. Menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas dapat menyebabkan perhatian kita selalu ke arah yang positif. Cara lain yang dapat ditempuh untuk menahan nafsu bagi para pemuda dan remaja yang belum menikah adalah dengan berpuasa sunnah. Islam itu indah dan sehat. Dengan taat beribadah dan rajin puasa, otomatis pikiran dan hati menjadi bersih dan jernih. Tidak akan terlintas di pikiran kita untuk melakukan hal yang melanggar kesusilaan. Perhatikan hadis Rasulullah SAW berikut ini. Ya ma'syaras syababi man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu ghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis shaumi fa innahu lahu wija'un. Yang artinya dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW mengatakan kepada kami, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu ba'ah, maka menikahlah, karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa, karena hal itu dapat menekan hawa nafsunya. Hadis riwayat Ahmad. هيا نبدأ بقراءة البسملة في بداية جميع أعمالنا سهل الله لنا بارك الله لنا سعادتنا في الدنيا والآخرة سهل الله لنا بارك الله لنا ونهاية قراءة حمدلله هيا نبدأ بقراءة البسملة في بداية جميع أعمالنا سهل الله لنا بارك الله لنا سعادتنا في الدنيا والآخرة سهل الله لنا بارك الله لنا ونهاية قراءة حمدلله هيا نبدأ بقراءة البسملة في بداية جميع أعمالنا سهل الله لنا بارك الله لنا